Kenapa AI belum urgent masuk kurikulum pendidikan kita? Baru-baru ini, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mewacanakan mata pelajaran Artificial Intelligence atau AI masuk ke kurikulum pendidikan SD mulai kelas 5, SMP, SMA, dan SMK mulai tahun ajaran 2025-2026. Alasannya supaya anak-anak Indonesia nggak cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga bisa bikin teknologinya. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kurikulum AI ini enggak wajib. Penerapannya disesuaikan dengan fasilitas yang dipunyai sekolah. Tapi untuk sekarang ini, sudah pas belum ya kurikulum AI jadi prioritas? Jadi sebenarnya awareness tentang AI itu bagus gitu ya. Indonesia aware tentang adanya itu dan kemudian merasa harus merespon. Nah, tapi yang kemudian kita perlu perhatikan juga adalah bagaimana kemudian AI itu direspon dalam sistem pendidikan. Mengadakan mata pelajaran AI di sekolah, bahkan mata pelajaran ini hanya diberikan sebagai mata pelajaran pilihan, tergantung pada kesiapan sekolah itu adalah satu kebijakan yang tidak cukup gitu. Boleh ada pembelajaran coding sebagai pengayaan gitu ya. Mungkin anak-anak juga sudah mulai penasaran, ingin membuat game sendiri, membuat app sendiri, itu bagus gitu. Tetapi berapa persen kira-kira anak Indonesia yang siap untuk belajar itu? Kalau tadi dianggap sebagai mata pelajaran pilihan, berapa banyak sekolah yang akan memilih itu? Nah, ini yang akan menyebabkan kesenjangan yang akan lebih besar gitu. Kemudian kita bicara soal kemampuan guru. Kapasitas guru tuh di Indonesia isunya bukan hanya tentang AI kan, tetapi kami melakukan kajian misalnya bagaimana kesiapan guru untuk mengajarkan bahasa Inggris ketika nanti misalnya ada rencana di tahun depan harusnya ya, atau sorry di 2027 itu akan menjadi wajib untuk di SD. Nah, sekarang pertanyaannya apa gurunya siap untuk mengajarkan bahasa Inggris? Ini belum ngomongin AI, bahasa Inggris aja dulu. Nah, bagaimana AI itu bisa sebenarnya membantu guru-guru belajar, meningkatkan kapasitas mereka untuk mengajar dengan lebih baik. Pendidikan di Indonesia memang masih banyak masalah. Mulai dari gaji guru rendah, fasilitas pendidikan kurang memadai, akses ke sekolah yang susah, dan masih banyak pelajar yang kurang atau bahkan nggak bisa literasi dasar seperti membaca, menghitung, dan menulis. Nah, untuk poin yang terakhir nih, skor Program for International Student Assessment atau PISA pada 2022 mencatat, Indonesia masih di bawah rata-rata OECD atau Organizations for Economic Cooperation and Development. FYI, PISA jadi salah satu alat yang digunakan OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan negara-negara anggotanya dan negara-negara lainnya yang ikut berpartisipasi. Hanya 18% murid yang mahir matematika level 2, padahal rata-rata OECD adalah 69%. Dalam kemampuan membaca, 25% murid mencapai level 2 atau lebih tinggi, dengan rata-rata OECD 74%. Dan baru sekitar 34% murid yang mencapai level 2 dalam sains, di bawah rata-rata yaitu 76%. Data PISA ini selaras dengan temuan ratusan siswa SMP di Buleleng, Bali yang TBM dan TLM. Kenyataannya sampai hari ini hanya 30-an% yang bisa mencapai literasi minimum, kemampuan minimum dalam tes PISA kita. Jadi masih ada 70-an% gitu ya. Jadi kalau kita bilang, ya akan selalu adalah di setiap negara anak-anak yang kesulitan literasi. Oke, itu kalau mungkin 2%, 3% gitu ya. Mungkin memang ada kebutuhan khusus dalam proses belajarnya. Tapi ini sekitar 70% gitu. Apakah jawabannya di coding dan AI? Tentu bukan gitu ya. Jawabannya adalah menguatkan literasi itu. Kebijakan mengenai AI dalam pendidikan ini pun harus dirancang lebih komprehensif karena berpotensi memperluas kesenjangan yang sudah ada. Hanya sebagian anak-anak yang berada di sekolah yang siap, yang diajarkan tentang kesiapan menghadapi AI. Sementara apakah anak-anak yang berada di sekolah yang tidak siap, hidupnya nanti nggak akan dipengaruhi AI? Kan enggak gitu. Tidak hanya tentang mata pelajaran, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerataan kualitas guru, bagaimana ngebantuin guru. Jadi jangan kita membuat kebijakan yang kemudian hanya menguntungkan orang-orang yang sudah diuntungkan dengan akses yang lebih siap terhadap teknologi. Anyway, beberapa negara sudah menerapkan coding dan AI dalam kurikulum mereka.
Misalnya di India, melalui New Education Policy 2020, literasi digital, coding, dan AI, serta computational thinking diperkenalkan mulai kelas 6 SD. Sementara di Beijing, China, sekolah dasar dan menengah wajib mengajarkan penggunaan chatbot, konsep dan etika AI kepada siswa mulai 6 tahun. Jadi, gimana menurut kamu? Kalau AI memang masa depan, kapan pemerintah bisa serius menyiapkan anak-anak buat jadi bagian dari masa depan itu?